Monaco Grand Prix, balapan legendaris jalan raya yang seperti balapan di gang, dengan momen di akhir yang sedikit bikin tegang, dan finally Charles Leclerc dan Ferrari menang. Gimana balapan kemarin? Wah gila sih. Ya selayaknya Monaco lah ya, pawai, tabrakan, ya tapi tetap aja lah ada momen yang bikin kita happy sama momen yang bikin tegang. Ya langsung aja, seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Tenang dan kencang. Hal yang mungkin gak bisa kita terima adalah bahwa rekor Leclerc sangat amat tidak bagus ketika di balapan di kandangnya. Walaupun sering dapat pole, tapi satu podium atau finish pun jarang banget didapatkannya. Baru 2 tahun lalu dia bisa finish di Monaco Grand Prix, hingga akhirnya dia dijuluki PDMK atau pole doang menang kagak. Dan untuk ketiga kalinya dia dapat pole di sini, tapi kali ini dia bisa cetak kemenangan di rumahnya dengan dominan banget, menjadikannya sebagai pembalap Monaco pertama yang bisa memenangkan balapan di kandang sendiri selama 93 tahun sejarah Monaco Grand Prix. Tampil kencang sepanjang weekend dengan race pace yang bagus dan juga waktu yang bikin dia bagus banget, dan Ferrari dia selalu ada di depan. Plus tahun ini dia punya semua paket yang lengkap, mobil kencang, tim yang strong, dan terutama engineer yang tegas banget. Engine terbarunya Leclerc ini gila bro, tegas anjay. Bikin Leclerc tuh bener-bener kayak fokus balapannya gitu, dan juga gak kebanyakan overtaking soal strategi. Gak kayak di era engine sebelumnya yang bikin semuanya we are checking, ngecek mulu kagak jalan-jalan tuh balapan. Hingga akhirnya dia memenangkan balapan dengan dominan banget, mimpin tiap lap, jaga ban hard selama 77 lap, dan konsisten banget sepanjang balapan, bikin dia P1 gak ada lawan. Buat yang bilang bang kok gak ganti ban sih, bukannya harus pit stop minimal sekali ya ganti ban yang berbeda? Udah guys, udah. Mereka tuh semua start pakai medium kan ya sebelum red flag. Nah pas red flag mereka tuh ganti ban hard. Nah itu tuh udah kehitung ganti ban gitu loh. Jadi nggak perlu ganti ban lagi gitu. Selama bannya bisa lo massage atau lo jaga sampai akhir, bannya boleh lo pakai sampai finish. McLaren dipimpin Oscar. McLaren menjadi mobil yang paling di depan sejak GP Miami kemarin. Gak penting mau Ferrari atau Red Bull yang menang, tapi mereka selalu bisa imbangin dan berada di depan, dan juga selalu podium di antara balapan. Dengan kedua pembalapnya yaitu Lando Norris dan juga Oscar Piastri. Tapi kali ini Oscar lah yang memimpin skuad McLaren. Meskipun biasanya Norris lah yang memimpin skuad ini ya, karena biasanya kan Norris yang ke depan gitu, yang lebih berpengalaman sama terpercaya di balapan panjang. Tapi sejak Imola, Oscar bisa ngalahin Norris di kualifikasi. Dan kualifikasi itu penting banget di Monaco, karena ya track position adalah segalanya. Dia start kedua akhirnya dan kuat banget mempertahankan posisinya dari awal hingga akhir balapan di serangannya Carlos Sainz. Yang dimana Sainz di tikungan 1 lap 1 menurut gue sedikit maksa yang bikin dia pecah ban sendiri. Beruntung red flag keluar ya karena insiden Perez ya, jadi dia bisa balapan lagi dan aman dari posisi ketiga. Dan meskipun Oscar sempat kontak di awal balapan yang bikin red flag sama Sainz, tapi setelah restart kedua dia gak keganggu sama sekali, dan bahkan sempat beri tekanan juga ke Leclerc gitu, dan hampir nyalip juga untuk posisi pertama. Terhipit di dua Ferrari gak bikin dia getar sama sekali. Sebenarnya dia sempat ada rencana sih buat ngepit dan pakai ban baru yaitu ban medium buat ngejar di akhir. Tapi resikonya menggunakan ban baru di Monaco, dia akan stuck di belakang Norris sama Sainz, sehingga ban baru pun gak akan berguna juga gitu, pasti akan sia-sia juga. Karena Monaco bos, track posisi adalah segalanya. Kalau ke belakang, wah udah lu gak bisa ke depan lagi. Hingga akhirnya podium 2 pun diamankan olehnya, dan McLaren sama Ferrari selalu di depan Red Bull beberapa balapan ini. Menarik. Red Bull kenapa? Dari Miami, Imola, Red Bull gak jadi mobil yang tercepat sejak itu. Apakah damage lagi? Atau masalah? Atau apa? Enggak guys, enggak sama sekali. Mungkin setiap Red Bull pelan pasti orang-orang langsung duga gitu, kayak wah ini pasti ada rusak nih, pasti ada sesuatu nih. Enggak guys. Di 3 balapan terakhir ini, sejak Miami, Red Bull tuh beneran gak ada masalah sama sekali gitu. Maksudnya gak ada masalah yang sampai bikin krusial banget lah gitu. Emang pure pace mereka tuh segitu, dan kadang-kadang emang tercarry Max Verstappen aja yang jago gitu, makanya masih ke depan. Sebenarnya masalah ini tuh udah ada dari tahun lalu sih, dimana Red Bull tuh emang selalu struggling banget di street circuit. Kayak di Singapura Grand Prix tahun lalu kan, dimana Max Verstappen struggle banget sama si Perez. Tapi kita nggak nyangka kalau masalah Red Bull yang tahun lalu itu masih ada di mobil yang tahun ini, yaitu nggak bisa ngehandle karakter track yang bumpy di sirkuit jalan raya. Max udah nge-push kuat tenaga, tapi ya hasilnya ke-6 itu udah maksimal banget menurut gue. Coba lihat Perez deh, startnya 18 coba tuh kan, gila ya. Ya ke-16 setelah 2 hastis diskualifikasi ya, tapi ya tetap aja gitu. Setiap balapan Max Verstappen lebih pelan 2 hingga 4 detik dari 4 pembalap di depannya. Baik dia maupun Russell di P5 sama 6 tertinggal sangat jauh dari Leclerc, Piastri, Sainz sama Norris di top 4.
Hingga akhirnya Max finish ke-6 dan Perez DNF karena ketabrak duo Haas yang panjang banget pembahasannya. Tapi gue yakin sih di balapan track yang normal nanti Red Bull akan kuat lagi seperti biasa, tapi nggak akan sekuat kayak kemarin karena Ferrari McLaren selalu nempel mereka karena sudah upgrade juga mereka kan. Balapan yang boring. Balapan semalam tuh sebenarnya boring tau. Itu kebantu hype yang di depan tuh bukan Red Bull aja kayaknya, karena Ferrari aja yang di depan itu. Kenapa gue bilang begitu? Karena rata-rata pembalap tuh udah pada ganti ban pas red flag gitu. Jadi pas lap 1 kan ada insiden tuh yang melibatkan Perez, Magnussen sama Hülkenberg. Nah setelah insiden itu red flag keluar dong. Nah pembalap yang start pakai ban medium langsung ganti semua ke ban hard, karena ya ganti ban hard sampai akhir itu kuat bannya gitu loh. Plus ganti ban saat kondisi red flag itu tetap kehitung ganti ban juga. Dan karena hard bisa sampai akhir, top 4 pembalap gak perlu ngepit lagi dong. Cuma Max, Lewis, dan Stroll dan beberapa pembalap lainnya yang ngepit. Karena emang cuma mereka yang belum ganti ban hard setelah red flag. Bisa dibilang red flag semalam tuh bikin balapan jadi boring gitu. Dan bikin kita gak bisa lihat strategi masing-masing tim gitu yang sebenarnya. Karena ya udah pada ngepit juga gitu. Jadi ya tinggal jaga ban aja sampai akhir gitu. Yang kita lihat cuma duel 4 pembalap yang saling menjaga ban hardnya sambil berduel. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, karena ya itu bagian dari balapan gitu. Tapi kayaknya perlu ada diubah sih biar makin greget gitu loh. Kesimpulan dan honorable mention. Papan tengah dan papan bawah sangat menggebrak di Monaco ini. Albon yang bisa poin dan Tsunoda yang lagi-lagi sangat tenang dan dewasa dalam balapan bener-bener mencuri perhatian. Albon yang kenceng banget sepanjang weekend bisa mastiin tempat di P9. Dan Yuki bisa P8 anjay. Dan lagi-lagi mendulang poin yang gede buat Racing Bulls. Dan gue lihat semalam tuh bener-bener tenang banget gitu ngobrol sama engineer-nya gitu kan. Dan Gasly bro meskipun sempat keduar sama si Ocon, tapi ya masih bisa finish top 10 ya itu lumayan lah gitu loh. Yap, itulah rangkuman dari apa aja yang terjadi di balapan kemarin episode Monaco Grand Prix. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.